صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul istidadi utawi iki iku bab nerangake pira-pira adab siap-siap, adab cawis-cawis. Adabe siap-siap lisa iris sholawati maring sekerine pira-pira salat. Bab ini menjelaskan adab bersiap-siap salat. Siap-siap mau melaksanakan salat. Yambahi sayukjo apa antas ta'iddah. Yen to siap-siap utawa cawis-cawis sapa sira siap-siap li sholati dhuhri maring salat dhuhur qabla zawali ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Fataqaddam mongko ngajonana sira alqailulata ing turu wektu beduk, turu qailulah. Ingkana lamun ana iku bika kelawan sira apa kiamun jumeneng ibadah
apa qiyamun jumeneng ibadah fil laili ing dalem wengi. Artinya hendaklah kamu bersiap-siap melaksanakan sholat duhur sebelum tergelincirnya matahari. Sebelum tergelincirnya matahari. Sebelum sholat duhur lebih dahulu tidurlah siang, atau disebut dengan tidur qailulah. Tidur qailulah ini adalah an-naum fi nisfin nahari, yaitu tidur siang. Tidur siang ini hukumnya adalah sunnah selain hari Jumat. Kalau untuk hari Jumat tidak ada kesunahan untuk qailulah. Ingkana laka qiyamun fil lail, apabila ingkana bika qiyamun bil lail. Nah, qiyamun bil lail. Apabila kamu hendak melakukan sholat malam pada malam harinya. Sholat malam itu yaitu sholat tahajud maksudnya. Yaitu sholat sunnah di malam hari setelah tidur. Orang itu kalau siang harinya tidur, malam harinya insya Allah akan ringan untuk bangun dan sholat malam. Tapi kalau siangnya itu tidak ada tidur, walaupun beberapa menit, walaupun sesaat, maka kondisi tubuhnya akan lemah. Ketika kondisi tubuhnya lemah, ketika dibuat tidur, maka untuk bangun malam susah. Tapi antara satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Kadang-kadang orang yang sudah terbiasa sholat malam, itu kalau tidak sholat malam seperti kehilangan harta benda yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa diganti. Tapi kalau yang tidak terbiasa untuk melatih atau melatih diri sendiri dalam mempersiapkan itu semua, itu juga berat. Kalau kita sebagai orang awam, ya dipersiapkan latihan. Caranya bagaimana? Tidur siang. Tidur siang itu tidak lama, ya mungkin 5 menit sampai 10 menit atau paling lama 15 menit. Sebelum masuk waktu zuhur tidur dulu, untuk membantu nanti di malam hari bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud ini walahat dari adadi rokaatihi, tidak ada batasan jumlah rokaatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar, as-sholatu khairu maudhu'in istaksir au aqalla. Sholat adalah perkara yang terbaik, yang diperintahkan, maka perbanyaklah, atau sedikitlah kamu mengerjakan, tidak apa-apa. Karena apa? Jumlah rokaatnya tidak terbatas. Mulai dari awal, seandainya mulai dari bangun tidur, dia tidur seandainya jam 8 itu sudah malam, habis sholat isya tidur, jam 10 bangun. Maka ketika dia sholatnya itu sudah dikatakan sebagai sholat tahajud. Jam 10 malam. 10 malam, sholat tahajud terus sampai menjelang subuh. Sholat terus. Seandainya sholatnya satu kali sholatan 2 rakaat itu seandainya 5 menit. Tinggal mengalihkan saja berapa rakaat. Berapa rakaat dia sholat dalam satu malam itu. Boleh. Sholat 1000 rakaat dalam satu malam juga boleh. Kalau sholatnya itu setelah tidur, namanya adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud ini adalah sholat yang paling utama. Nah, selanjutnya, ausaharin utawa melek fil khairi ing dalam kebagusan. Ausaharin utawa melek fil khairi ing dalam kebagusan. Melek untuk kebaikan itu bagaimana? Kita tidur qailulah, tujuannya nanti malam saya mau sholat tahajud. Atau tidur qailulah, tujuannya malam harinya saya akan melekan. Melekan apa? Melekan dalam hal kebaikan.
Apa contohnya? Nanti malam waktunya zikir bersama. Seandainya pas ada kumpulan zikir di rumahnya atau kumpulan zikir di rumah teman, tidur dulu untuk mempersiapkan zikir bersama. Zikir kan harus melek. Ketika dibantu tidur qailulah, maka zikir akan lebih semangat. Nah, itu. Atau wa mutalaatul kutub, atau digunakan untuk mutalaah. Saya nanti malam mau mutalaah, tidur qailulah. Tujuannya seperti itu. Saharun melek au saharun fil khair, mutalaah kitab. Nah, atau yang lainnya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial di malam hari, membantu orang di malam hari. Itu saharun fil khair. Kalau saharun fil khair dibantu dengan tidur qailulah, insya Allah saharun atau qailulahnya lebih manfaat, lebih punya kalau dibarengi sebelumnya adalah tidur qailulah, insya Allah dalam hal melek malam harinya itu lebih bermakna, lebih kuat. Fa inna fiha mongko sak temene iku tetep ing dalem qailulah. Fa inna fiha mongko iku sak temene tetep ing dalem qailulah. Maunatan fa inna fiha fa inna fiha mongko sak temene iku tetep ing dalem qailulah. Fa inna fiha mongko sak temene iku tetep ing dalem qailulah. Maunatun ana penulung. Maunatan ya. Maunatan ana nulungi ala qiyamil laili ing atase ibadah ing dalem wektu wengi. Ala qiyamil laili ing atase salat wengi. Kama anafis sahuri, kaya sak temene iku tetep ing dalem sahur. Maunatan ana nulungi ala siyamin nahari ing atase poso ing dalem rahina. Poso ing dalem rahina seperti halnya dicontohkan qailulah itu bisa menolong untuk qiyamul lail. Seperti halnya sahur. Sahur itu bisa menolong kepada seseorang untuk melakukan ibadah puasa. Orang yang berpuasa dengan sahur dan tidak sahur itu berbeda. Karena di dalam sahur itu ada berkah, walaupun cuma satu suap nasi. Ada orang yang menganggap dirinya kuat untuk tidak makan sahur ketika berpuasa. Ya tidak apa-apa, tapi kurang berkah. Yang lebih berkah kalau dia kuat hanya makan satu teguk air, minum satu teguk air, atau makan satu suap nasi saja. Ya silahkan makan satu suap nasi saja. Wal qailulah tu utawi qailulah. Kanjeng Nabi dawuh, istainu bil qailulah ala qiyamil lail wa bis sahuri ala siyamin nahari. Amriyo tulung sapa sira kabeh bil qaulilati dengan qailulah ala qiyamil lail. Mintalah kamu, gunakanlah kamu qailulah. Gunakanlah qailulah untuk pertolongan sholat malam. Dan dengan sahur untuk puasa di siang harinya. Wabit tamri wabizabibi ala bardisyitai. Nah, rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Karena dalam qailulah itu bisa menolong itu, dan itu ada hadisnya. Hadis Nabi Muhammad SAW itu tadi, istainu bil qailulah ala qiyamil lail wa bis sahur ala siyamin nahar. Al hadis. Wal qailulah tu tawi qailulah min ghairi qiyamil laili, saking tanpa salat wengi, iku kasahuri kaya sahur,
min ghairi siyamin saking tanpa poso bin nahari ing dalem awan. Dan qailulah melaksanakan tidur siang tanpa sholat malam itu seperti sahur tanpa puasa di siang harinya. Tanpa puasa di siang harinya. Fajtahid faida kulta ya. Faida kilta ya. Faida kilta. Mongko tatkalane turu qailulah sapa sira. Fajtahid mongko nemen-nemen non sira antas taikodo ing yen to nglilir sapa sira. Nglilir qabla zawali ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Ketika kita menggunakan waktu untuk qailulah, usahakan bangun sebelum tergelincirnya matahari qabla zawal. Qabla zawal. Mungkin saja 10 menit. Nah, kalau kelamaan ya digunakan untuk wudhu dan seterusnya nanti cukup pas. Itu 10 menit sebelum zawal. Itu bangun tidur. Bangun dari tidur qailulah. Wa tawaddo lan wudhu sira. Setelah terbangun langsung siap-siap ambil air wudhu. Air wudhu itu langsung ambil air wudhu yang sempurna. Mungkin istinja dulu setelah qailulah itu ke kamar mandi, atau kalau perlu ya mandi biar fresh, biar seger. Setelah mandi bersih diri, terus kemudian wudhu. Setelah wudhu dengan sempurna, watahduro ya, antas taikodo watata wadoa lan yento wudhu sapa sira. Watahduro lan yento hadir sapa sira al masjid ing masjid. Setelah wudhu selesai langsung datang ke masjid. Qabla dukhuli waktu sholat. Jadi masuk masjid itu sebelum waktu sholat. Fa inna dzalika min fadhailil a'mali. Karena datang ke masjid sebelum waktunya, sebelum waktu sholat, itu termasuk salah satu dari amal-amal yang utama. Apabila kita fa'ilam tanam walam tastaghil bil kasbi wastaghal tabis sholati wa dzikri fahuwa afdalu awqatin nahari. Apabila kita tidak disibukkan dengan pekerjaan, apabila kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara lain selain dzikir kepada Allah, dan dzikir kepada Allah itu kita gunakan ketika kita gunakan waktu hari penuh, 1 hari penuh itu adalah untuk dzikir, untuk bermunajat kepada Allah, dan itu adalah waktu yang paling utama. Mengapa? Karena waktu itu adalah waktu ghaflatun nas. Li'annahu waktu ghaflatin nas. Waktu ghaflatin nas anillahi ta'ala. Wastighalihim bihumumid dunya. Karena waktu siang ini adalah waktu sibuk-sibuknya manusia untuk mencari kehidupan dunia. Kebanyakan manusia dalam mencari kehidupan dunia ini adalah lago. Lago itu maksudnya adalah taktilul hayah, kosong hatinya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah waktu-waktunya manusia banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau hari-hari kita di siang hari itu kita gunakan untuk aktivitas ibadah, aktivitas yang bermanfaat, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita. Waktu yang terbaik untuk kita. Waktu solilan sholat sapa sira. Waktu solilan yento sholat sapa sira. Sholat tahiyatul masjid ing sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, setelah masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjidnya. Kita ketika masuk di masjid, seperti adab yang terdahulu sudah disampaikan,
bagaimana adabnya masuk masjid. Yaitu ketika pakai sendalnya dicopot kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan. Itu masih di atas sandal. Kemudian kita jangkahkan yang pertama kali di atas teras itu adalah kaki kanan. Setelah itu seandainya ada tangganya menuju ke masjid, kita ikuti tangga tersebut. Begitu masuk ke pintu masjid, kita baca doa. Kita masuk dengan menggunakan kaki kanan dulu masuk. Setelah masuk sampai di masjid, cari tempat yang masih kosong. Kalau depan sendiri masih kosong, kita cari tempat yang ada di depan sendiri untuk laki-laki. Cari tempat yang depan sendiri. Setelah menemukan tempat yang terbaik, yaitu shaf pertama, kita dapatkan. Shaf pertama yang dekat dengan imam kita dapatkan. Nah, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah sholat sunat tahiyatul masjid, watan tandiro lan yen to ngenteni sapa sira, ngenteni al muadzina ing wong kang adzan. Setelah itu menunggu orang yang adzan ditunggu. Nah, sambil menunggu adzan itu kita gunakan untuk zikir, baca istighfar, baca sholawat dan seterusnya. Wa tujibuhu mongkon jawab sapa sira ing muadzin. Setelah muadzinnya datang dan mengumandangkan adzan, maka jawablah adzan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah lalu, yaitu ketika Allahu Akbar dijawab dengan Allahu Akbar dan seterusnya. Itu dijawab adzannya. Zikirnya selesai, kita tersibukkan dengan mendengarkan adzan dan menjawab adzan. Setelah selesai adzan, sumatakumu mongko nuli jumenenga sira. Sumatakumu mongko nuli jumenenga sapa sira. Fatusolli mongko salat sapa sira. Salat arba'a rakaatin ing 4 pira-pira rakaat. Setelah selesai jawab adzan, kemudian berdirilah di antara dua adzan dan iqamah. Setelah adzan pas itu kemudian sholatlah 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau di dalam kitabnya sini disebutkan 4 rakaat bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salam. Jadi 4 rakaat Allahu Akbar rakaat pertama, terus kemudian Allahu Akbar rakaat kedua, ditambah lagi Allahu Akbar rakaat ketiga, Allahu Akbar rakaat keempat, kemudian 1 salaman. Wa madhabus Syafi'i annaha masna maslaka sairin nawafil. Sedangkan menurut madhabnya Imam Syafi'i, salatnya 2 rakaat. 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salat lagi 2 rakaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kasairin nawafil. Wa huwa alladzi shahha fi al-akbar kadzalika fil ihya. Yaitu salat 4 rakaat akibat zawal itu hadisnya adalah sahih berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada fil ihya, seperti yang diterangkan di dalam kitab Ihya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ana sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutawilu ndawakake sapa Kanjeng Nabi ing arba'a rakaat. Hadhihi rakaat. Kanjeng Rasul itu ketika sholat qobliyah zuhur dan qobliyah zuhur 4 rakaat itu rakaatnya dipanjangkan. Yutawiluhunna. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Terus Kanjeng Nabi dawuh, hadza utawi iki waktu zawal. Waktu zawal itu waktu lingsir srengenge, matahari sudah condong ke arah barat, bayang-bayang sudah condong ke arah timur. Iku waktu tuftahu kang dibuka. Fihi ing dalam waktu opo abwabus samai piro-piro lawangi langit. Piro-piro lawangi langit
wa ahabulan seneng sapa ingsun an ayurfa'a ing yen to diangkat ing yen to diunggahake ayurfa'a yen to diunggahake li kedue ingsun yen to diunggahake ngono ayurfa'a ing yen to diunggahake li kedue ingsun fihi ing dalem wektu apa amalun amal sholihun kang soleh apa amalun amal sholihun kang soleh kama rawahu Abu Ayyub Al-Ansari, hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Mengapa kok dipanjangkan sholatnya pada waktu zawal ini? Rasulullah memanjangkan 4 rakaat tersebut karena beliau bersabda, ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka aku ingin di waktu itu diangkat diriku, amal solehku. Amal soleh Kanjeng Nabi itu diangkat, menginginkan, mengharapkan amal solehnya itu diangkat ketika matahari terbuka atau pas di waktu siang hari itu. Makanya sholatnya itu dipanjangkan. Wadil arba'u tawi kiki patang rokaat qabla dzuri ing dalem sadurunge zuhur iku sunnatun sunnah muakkadatun kang dikukuhake jadi salat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat qobliyah zuhur itu adalah sunnah muakkadah Fafil khabari mongko itu tetep ing dalam hadis. Man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna ila akhirih utawi dawuh man shallahunna ila akhirih. Man utawi sapane wong iku salat sapa man salat sapa man hunna ing arba'a rakaatin qabla dhuhri fa asana mongko nuli bagusi sapa man ruku'an hunna ing ruku'e arba wa sujudahunna lan sujude arba sala mongko salat ma'ahu sartane man sapa sabauna alfi malakin 70.000 malaikat yastaghfiruna halih nyuwunake ngapura sapa malak lahu maring man ilal laili tumeka maring wengi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa salat 4 rakaat lalu ia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka 70.000 malaikat sholat bersamanya sembari memintakan ampun kepadanya sampai malam hari. Masya Allah. Jadi sholatnya jangan cepat-cepat. Memang berat sholat qobliyah zuhur itu. Beratnya apa? Karena pas waktu itu pas waktu ngantuk. Satu. Karena pas waktu itu pas waktu panas-panasnya matahari. Karena pas waktu itu pas waktu yang sangat lelah bagi orang yang bekerja, makanya dikatakan berat. Tapi begitu juga keutamaannya sangat-sangat banyak sekali, seperti yang disampaikan dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, diriwayatkan dari Anasin radhiyallahu an, man sholat qabla dzuri arba'an, barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ghufira lahu dzunuba yaumihi, maka diampunilah dosa-dosa pada hari itu. Dzalika dino, yaitu pada waktu dirinya melakukan sholat. Wa fihi an Tabarani an rajulin al-Ansari, dan begitu juga hadis diriwayatkan dari Imam At-Tabarani dari seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin
min bani Ismail. Barang siapa sholat qobliyah duhur 4 rakaat, maka sholatnya itu pahalanya menyamai memerdekakan satu budak dari Bani Israel. Masya Allah, begitu begitu besarnya keutamaan dan pahala sholat sebelum duhur atau qobliyah duhur. Terus kemudian setelah melaksanakan sholat qobliyah duhur, kita menunggu jamaah. Sambil menunggu jamaah, menunggu imam. Setelah sholat 4 rakaat selesai panjang, kurang lebih mungkin 10 menit sholatnya, atau 5 menit lah. Kalau dibuat cepat ya 5 menit. Kalau diperpanjang lagi adalah 10 menit. Sambil menunggu imam datang, kita baca zikir, kita baca doa, kita baca sholawat. Sebab apa? Waktu di antara adzan, 2 adzan, antara adzan dan iqomah, itu adalah waktu yang mustajab. Makanya kalau kita di kalangan kita itu di antara 2 sholat itu digunakan untuk pujian. Pujian itu adalah sholawat biasanya yang dipakai. Mengapa? Karena doa yang terbaik itu adalah doa sholawat. Kalau tidak doa sholawat ya doa untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama muslim. Terus kemudian setelah imam datang, summa sholli mongko nuli sholato sapa sira al fardhu ing salat fardu ma'al imami sartane imam bijamaatin kelawan jamaah. Kemudian sholatlah setelah sholat sunnah itu, setelah menunggu imamnya datang, kemudian sholatlah sholat jamaah. Summa sholli mongko nuli sholato sapa sira ba'dal fardhi ing dalem sakwuse sholat fardu, sholat rakaataini ing rong kelawan kelawan rong rakaat. Fahuma mongko utawi rakaataini iku minar rawatibi setengah saking pira-pira salat sunnah rawatib asaniyati atsabitati kang tetep. Dan setelah melakukan salat duhur berjamaah, setelah itu wiritan bersama dengan imam, setelah itu kemudian berdoa, selesai berdoa, imam selesai berdoa, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatan ba'diyata dhuhri rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah ba'diyah zuhur ini adalah sholat sunnah mu'akkadah ats-tsabitah, yaitu ada dasarnya yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazid ba'dahuma rakaataini ghaira muakkadataini. Tapi tidak hanya sholat sunnah 2 rakaat, yang muakkadah 2 ditambahi yang ghairu muakkadah. Jadi setelah zuhur itu 4 rakaat. Li hadisin, berdasarkan hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Habibah. Hadis diriwayatkan dari Ummi Habibah. Hadisnya bagaimana? Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri. Barang siapa menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in dan 4 rakaat setelah zuhur, wa arba'in ba'da setelah zuhur, harramahu wahu alan nar. Maka harramahu wahu, Allah mengharamkan baginya neraka. Allah mengharamkannya baginya neraka. Dan dilanjutkan, wa qala al-Ghazali wa yustahabu ayyukro'a fi hadhihi nafilah ayatul kursi wa akhira suratil Baqarah. Dan dalam sholat ba'diyah zuhur itu kalau menurut Imam Ghazali, setiap rakaatnya
dianjurkan membaca ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Akhir surat Baqarahnya dimulai dari mana? Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya sampai akhir. Ini 4 rakaat. Itu 1 rakaatnya adalah ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Rakaat yang kedua ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Rakaat lagi, sholat lagi 2 rakaat. Rakaat pertama ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Rakaat yang kedua di sholat yang keempat, rakaat yang keempat itu ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Itu persiapan dalam menghadapi atau menjelang sholat duhur. Sekali lagi diulas sekitar ringkasan dari yang disampaikan tadi. Setelah aktivitas-aktivitas dalam siang hari kita lalui, menjelang duhur tidur qailulah dulu supaya ketika nanti di malam hari dapat bangun untuk melaksanakan sholat, atau kalaupun tidak sholat tahajud maka digunakan untuk saharun fi khairin, yaitu melekan dalam kebaikan, untuk zikir atau untuk ngaji, untuk mutolaah dan seterusnya, kebaikan-kebaikan itu. Tidur qailulah. Setelah tidur qailulah usahakan bangun sebelum waktu duhur. Sebelum waktu duhur 10 menit atau 15 menit sebelum waktu duhur digunakan untuk bersih-bersih diri, mulai dari membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari hadas. Setelah bersih-bersih selesai wudu, masuk masjid sesuai dengan adab yang telah dilakukan, yang telah disampaikan di bab-bab terdahulu. Setelah masuk masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, berzikir sambil menunggu muadzin datang untuk mengumandangkan adzan. Setelah adzan dikumandangkan, zikir berhenti, kemudian jawablah adzan sesuai dengan yang telah disampaikan pada bab terdahulu. Setelah selesai adzan, maka dirikanlah sholat 4 rakaat. 4 rakaat bisa dengan 1 kali salam, bisa dengan 2 kali salam. 4 rakaat itu. Setelah selesai 4 rakaat selesai dilaksanakan sholat sunnah qobliyah duhur selesai, menunggu jamaah, menunggu imam. Sambil menunggu imam, perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah imam datang, ikut jamaah bersama dengan imam mulai dari awal sampai akhir. Setelah selesai salam bersama dengan imam, jamaah dengan imam, sholat selesai, baca wirid setelah sholat wirid setelah sholat selesai, baru melaksanakan sholat ba'diyah duhur. Ba'diyah duhur yang mu'akkadah 1, yang mu'akkadah 2, yang ghairu mu'akkadah 2 dilaksanakan 4-4-nya. Nah, menurut Imam Ghazali yang dibaca ketika sholat sunnah ba'diyah duhur adalah 1, setelah membaca Al-Fatihah adalah ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang kita pelajari di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah menolong kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan itu semua. Wallahu amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأخيرا والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.